Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Kurniawan akan mempresentasikan analgesik farmakologi. Analgesik adalah zat-zat yang pada dosis terapeutik menghilangkan atau menekan rasa nyeri tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran. Nyeri, definisi nyeri yang dibuat oleh International Association the Study of Pain yang berbunyi nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Mekanisme nyeri, fenomena nyeri timbul karena adanya kemampuan sistem saraf untuk merubah berbagai stimulan seperti mekanikal, kimikal maupun termal menjadi potensial aksi yang dijalarkan ke sistem saraf pusat. Potensial aksi sebagai input di susunan saraf pusat, khususnya di cornu dorsalis medulla spinalis, diolah secara kompleks dan outputnya disalurkan ke SSP yang lebih tinggi, sehingga timbul persepsi nyeri. Tujuan penata laksanaan nyeri yaitu mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala nyeri kronis yang persisten, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri, meminimalkan reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri, kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien atau mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Prinsip penata laksanaan nyeri. Pengobatan nyeri harus dimulai dengan analgesik yang paling ringan sampai ke yang paling kuat. Di sini ada tahapannya, ada tahap 1 yaitu analgesik non-opioid, yaitu analgesik inflamasi non-steroid atau NSAID. Kemudian tahap kedua adalah analgesik NSAID plus adjuvan. Tahap ketiga adalah analgesik opiat lemah, kemudian ditambah NSAID dan adjuvan. Tahap keempat adalah analgesik opiat kuat, ditambah NSAID dan ditambah adjuvan. Di sini ada penggolongan analgesik yaitu analgesik non narkotik dan analgesik narkotik atau opioid analgesik. Di sini non narkotik dibagi menjadi 3 yaitu analgesik antipiretik, antiinflamasi non steroid dan obat tirai. Analgesik non-narkotik, golongan ini juga sering disebut dengan analgesik antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Kemudian selain bersifat analgesik juga bersifat antiinflamasi dan antipiretik. Tidak bersifat adiktif, dipakai untuk mengobati nyeri ringan sampai dengan sedang, efektif untuk pengobatan nyeri kepala, dysmenorrhea, nyeri pada inflamasi, abrasi minor, nyeri otot, dan artritis. Mekanisme kerjanya adalah golongan obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesa prostaglandin. Prostaglandin hanya berperan pada nyeri yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau inflamasi. Kemudian prostaglandin menyebabkan sensitasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimiawi. Di sini penggolongan analgesik non-narkotik ada inhibitor siklooksigenase yaitu seleksoxib, asam pirolisin karboksilat contohnya ketorolac, asam propenoat ada ibuprofen, ketoprofen, naproxen, kemudian golongan salisilat seperti aspirin, magnesium salisilat dan dipslinal. Ada paracetamol, ada juga antalgin atau metampiron, golongan mefenamat seperti asam mefenamat, meklopfenamat, kemudian ada golongan asam asetat seperti natrium diklofenat. Paracetamol di sini paracetamol digunakan sebagai analgesik dan antipiretik yang baik, menghambat pembentukan prostaglandin secara sentral namun tidak di jaringan sehingga tidak berefek sebagai antiinflamasi. Tidak memiliki efek antiplatelet. Paracetamol diekskresikan melalui ginjal. Berikut ada nama dagang dari paracetamol.
Yang kedua adalah asetosa. Asetosa memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Memiliki efek antiplatelet sehingga dapat mencegah pembekuan darah. Sebaiknya dalam menggunakan obat ini dikurangi atau digunakan pada pasien dengan gangguan pembekuan darah atau hemofilia, sirosis hati atau trombositopenia atau pada pasca operasi. Sebaiknya tidak digunakan pada ibu hamil karena dapat memperpanjang waktu kelahiran dan meningkatkan risiko perdarahan pasca perlahiran. Di sini ada nama dagang dari asetosa. Kadar tertinggi dicapai kira-kira 2 jam setelah pemberian. Diekspresikan melalui ginjal, keringat, dan empedu. Ada antalgin, memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi kuat. Merupakan obat lama yang memiliki efek samping yang cukup berbahaya yaitu leukopenia dan agranulositosis. Asam efenamid memiliki khasiat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang cukup, tetapi tidak lebih kuat daripada asetosa. Tidak direkomendasikan pada anak-anak dan wanita hamil. Bersifat asam, dapat menyebabkan gangguan lambung, sebaiknya jangan diminum pada saat perut kosong. Kemudian diklofenak sebagai analgesik dan antiinflamasi, terutama untuk antiinflamasi pada sendi seperti artritis reumatoid, osteoartritis. Absorpsinya melalui saluran cerna yang berlangsung sangat cepat. Tes tengahnya singkat yaitu 1 sampai dengan 3 jam. Kemudian kita menginjak kepada analgesik narkotik. Analgesik narkotik merupakan kelompok obat yang memiliki sifat-sifat seperti opium ataupun morfin. Bekerja di susunan saraf pusat, bekerja reseptor tempat terikatnya opioid di sel otak disebut reseptor opioid. Obat yang mengantagonis efek opioid disebut antagonis opioid. Penggunaan terapinya yaitu nyeri yang kuat hingga yang paling kuat seperti nyeri tumor, nyeri yang disertai ketakutan eksistensial. Di sini ada penggolongan obat analgesik narkotik, agonis seperti morfin, agonis seperti meperidin, antagonis seperti metadon, antagonis ada naloxon, dan analgesik sentral seperti tramadol. Mekanisme kerja dari analgesik narkotik adalah bekerja pada reseptor opiat di susunan saraf pusat, di mana reseptor yang memodulasi transmisi nyeri, kemudian menurunkan persepsi nyeri dengan cara menyekat nyeri pada berbagai tingkat, terutama di otak tengah dan medula spinalis. Reseptor opiat ada 3, yaitu reseptor mu, kappa, dan delta. Contoh penggolongan obat golongan opiat ada morfin, kodein, petidin, dan tramadol. Semua digunakan untuk obat pilihan pertama. Morfin digunakan obat pilihan pertama untuk nyeri sedang sampai dengan berat. Dapat diberikan secara oral, parenteral, ataupun rektal. Ekskresi morfin melalui ginjal, feses, dan keringat. Sedangkan petidin efektivitasnya lebih besar dibandingkan dengan kodein. Tes setengahnya 4 jam, durasi analgesiknya 3 sampai dengan 5 jam. Diberikan secara intramuskular dan oral, efek sampingnya setara dengan morfin. Ada tramadol digunakan untuk nyeri sedang sampai kuat oleh berbagai penyebab akut dan kronis. Tes setengahnya ada 6 jam. Metabolisme dari tramadol dalam hati, eliminasinya melalui ginjal. Terima kasih. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.